Bayangkan ini, aku berdiri terpaku di depan sebuah kamar yang terkunci rapat. Di balik pintu itu, terdengar suara erangan pelan, bercampur isakan tangis. Padahal, itu kamar adikku, Dita. Seorang gadis SMA yang bahkan belum genap 17 tahun. Dan yang paling mengerikan, suara laki-laki dewasa yang jelas-jelas bukan ayahku, terdengar memanggil nama ayah dari dalam kamar itu. Sejak malam itu, aku bersumpah keluargaku tidak pernah sama lagi. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Raka. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jogja, tepatnya di daerah Imogiri. Lingkungan kami tenang, banyak pepohonan, dan suara azan selalu jadi latar belakang setiap pagi. Ayahku, Pak Mulyadi, pensiunan pegawai negeri yang kini membuka toko material kecil-kecilan di rumah. Ibuku seorang ibu rumah tangga, dan adikku, Dita, baru duduk di kelas 11 SMA. Rutinitasku hampir selalu sama setiap hari. Bangun jam 5 pagi, bantu ibu beres-beres rumah, sarapan bersama keluarga, lalu berangkat kerja ke bengkel modifikasi mobil di kota. Hari-hari kami, kalau dilihat dari luar, terlihat bahagia. Terlalu bahagia mungkin. Sampai akhirnya malam Jumat itu datang. Malam ketika aku pulang lebih awal karena bosku mendadak menutup bengkel karena istrinya melahirkan. Saat itu jam 7:30 malam. Rumah kami sudah gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Tapi dari arah kamar Dita terdengar suara gumaman. Awalnya kukira dia sedang nonton film, tapi makin kudekatkan telingaku ke pintu, suara itu berubah, seperti 2 orang sedang bernafas berat berbarengan. Lalu suara pelan, "Ayah, jangan di sini, nanti ibu tahu." Aku mundur, jantungku langsung berdegup kencang, tanganku gemetar. "Ayah? Apa maksudnya?" Kupanggil pelan dari luar, "Dita." Tak ada jawaban, tapi suara di dalam langsung berhenti. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Dita berdiri di sana, mengenakan daster lusuh, rambut acak-acakan, mata sayu seperti orang baru bangun. Tapi anehnya, matanya merah. Bukan seperti habis menangis, tapi seperti habis terjaga terlalu lama. "Mas Raka, udah pulang?" katanya pelan. Aku mengangguk. "Tadi kamu sama siapa di kamar?" Dia hanya tersenyum, dingin. "Nggak sama siapa-siapa kok, cuma mimpi buruk." Dan sejak hari itu, mimpi buruk itu benar-benar dimulai. Hari-hari berikutnya terasa ganjil. Ayah mulai jarang keluar kamar. Toko material ditutup tanpa alasan. Ibu sering terlihat menangis di dapur sendirian, tapi selalu bilang dia cuma kecapekan. Dan Dita, dia berubah total. Gadis ceria yang dulu suka menyanyi sambil mencuci piring, sekarang lebih sering melamun. Bahkan pernah aku lihat dia ngobrol sendiri di depan cermin, sambil senyum. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Saat jalan ke dapur, kulihat ayah berdiri di ruang tamu. Sendirian, menatap ke arah jendela terbuka. Dia hanya berdiri tanpa berkedip. Saat aku mendekat dan memanggil, dia hanya menoleh dan berkata, "Kau dengar juga, Ra?" Aku bingung. "Dengar apa ya?" Dia tersenyum aneh. Suara tangisan bayi dari kebun belakang. Aku terdiam, karena aku juga pernah dengar. Tapi kupikir itu cuma imajinasi karena kecapekan. Esok paginya, aku mulai menggali semua keganjilan yang ada. Aku tanya ke tetangga-tetangga, dan ternyata selama 2 minggu terakhir banyak yang dengar suara aneh dari rumah kami.
suara perempuan menangis, suara anak kecil, dan bau anyir darah saat angin malam bertiup dari arah rumah kami. Puncaknya, malam Sabtu Legi, saat listrik padam total di seluruh RT. Saat itu jam 2 dini hari, rumah gelap gulita. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai 2. Berat, pelan, tapi pasti. Aku naik perlahan, membawa senter. Dan di depan kamar ayah, kulihat pintu terbuka sedikit. Dari celah itu, aku melihat sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Ayahku, telanjang dada, duduk bersila di atas lantai. Di sekelilingnya ada lilin menyala, bunga melati, dan darah ayam menggenang. Dan di pangkuannya, Dita. Dia seperti kesurupan. Matanya terbalik ke atas. Dia bicara dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Suaranya berat, seperti laki-laki tua. Siapkan tumbal terakhir, dan warung materialmu akan menjadi kerajaan. Aku langsung jatuh terduduk. Nafasku tercekat, dan saat ayah menoleh ke arahku, dia hanya bilang satu kalimat. Kamu terlalu cepat pulang, Rak. Aku tak sanggup bicara pada siapapun, tapi rasa penasaran membawaku ke seseorang. Pak Taryo, penjaga makam di ujung desa, yang juga dikenal sebagai orang pintar. Saat aku ceritakan semuanya, dia langsung pucat. Raka, keluargamu sedang diikat pesugihan sumber jima, katanya dengan suara berat. Itu pesugihan paling gila, karena tumbalnya bukan cuma darah, tapi juga hubungan darah. Aku bingung, apa maksudnya hubungan darah? Artinya, pelakunya harus berhubungan badan dengan anggota keluarganya sendiri, biasanya anak, dan tumbalnya adalah keutuhan keluarga itu sendiri. Aku ingin muntah. Malam itu juga aku nekat pulang untuk membongkar semuanya. Dan benar saja, ayah Dita dan ibu tidak ada di rumah. Tapi pintu kamar belakang yang selama ini dikunci terbuka sedikit. Aku masuk perlahan. Dan di dalam, aku menemukan sebuah pintu kayu kecil yang tersembunyi di balik lemari tua. Tangga menuju bawah tanah. Ruang itu dingin, lembab, dan hanya diterangi cahaya merah samar dari lilin. Di tengah ruangan ada altar batu. Dan di sana, ibu tergeletak, tubuhnya sudah membiru. Dita berdiri di dekatnya dengan darah menetes dari mulutnya. Ayah duduk bersimpuh, menggenggam tangan seorang wanita tua berpakaian serba hitam. Wanita itu perlahan menoleh ke arahku. Matanya sama persis dengan mataku. Selamat datang cucuku, katanya sambil tersenyum. Tangan dan kakiku gemetar, napasku tercekik. Aku ingin kabur dari ruangan itu, tapi tubuhku seperti terpaku di tempat. Wanita tua itu berdiri perlahan dari altar batu, wajahnya keriput, tapi matanya menyala tajam menembus batinku. Senyumnya pelan, sabar, dan penuh penguasaan. Sudah waktunya kamu tahu semuanya, Raka, katanya. Keluargamu tidak pernah seperti yang kamu kira. Ayah menunduk dalam, tangannya bergetar. Maafkan Bapak, Rak. Suaranya serak. Semua ini demi kamu juga. Biar hidupmu gak susah. Biar kamu bisa punya masa depan. Dita, yang berdiri kaku di sudut ruangan, hanya memandangku sambil terus tersenyum. Seolah tidak ada yang salah dari semua ini. Ini bukan demi aku, teriakku. Ibu udah mati ya? Dan kamu malah ikut mereka? Wanita tua itu mendekat. Tubuhnya membungkuk, tapi langkahnya tenang. Ia mencium kening ayahku seperti seorang ibu pada anaknya, lalu menatapku lagi. Namaku Nyai Sumberjati. Aku adalah leluhurmu dari garis ibu. Pesugihan ini diwariskan dari darah ke darah. Dan sekarang, waktunya kamu mengambil tempatmu. Aku mundur beberapa langkah. Ruangan itu sempit, dindingnya batu berlumut, dan aroma dupa bercampur bau amis darah menusuk tajam. Aku gak mau ikut ritual ini, desisku. Aku gak akan jadi bagian dari semua ini. Ritualnya sudah dimulai sejak kamu lahir, Raka, kata Nyai Sumberjati. Kamu dilahirkan bukan untuk hidup biasa. Kamu adalah wadah. Tiba-tiba Dita menjerit. Tubuhnya bergetar hebat, lalu terhuyung ke altar.
Ia jatuh bersujud di kaki Nyai Sumberjati. "Sudah cukup pengorbanan dari Dita," kata Nyai pelan. "Dia hanya perantara, tapi kamu pewaris darah utuh, cucu langsung dari garis utama. Tanpa kamu, siklus ini berhenti." Ayah memeluk tubuh ibu yang sudah tak bernyawa dan menangis diam-diam. Tangis seorang lelaki yang tahu dirinya sudah melewati batas. Aku menoleh ke tangga, berniat kabur, tapi secepat kilat Nyai mengangkat tangannya dan pintu kayu tertutup dengan suara dentuman keras. Kemudian, lilin-lilin di ruangan itu bergetar, api kecilnya melambai liar. Dari dinding, suara-suara mulai terdengar. "Raka, Raka, pewaris darah, tumbalkan, ikuti garis leluhurmu." Aku menutup telinga, tapi suara itu masuk ke dalam kepala. Aku muntah di lantai, kepalaku berdenyut. Lalu bayangan-bayangan muncul di dinding, bayangan orang-orang yang menggeliat, tubuh mereka dipenuhi luka, mulut menganga, mata hitam mengalir darah. Mereka menyembah sosok wanita yang berdiri di atas tumpukan tulang. Aku tahu siapa wanita itu, Nyai Sumberjati, wujud sejatinya. "Aku tidak akan ikut," teriakku. "Aku akan keluar dari sini." Nyai tertawa pelan, tapi tawa itu bergema seperti dari jurang dalam. "Semua yang menolak warisan darah akan dimakan oleh darahnya sendiri." Dinding mulai meneteskan cairan merah. Ruangan menjadi panas, nafasku sesak. Dita bangkit dari altar dan merangkak ke arahku. "Mas, jangan lawan," katanya. "Kalau Mas menolak, kita semua mati sia-sia." Aku mendorongnya. "Kamu gak sadar, Dit. Ibu udah mati. Kita dikorbankan, kita bukan keluarga lagi. Kita cuma alat." Nyai mengangkat tangannya. Lantai bergetar. Dari bawah altar muncul lubang bundar seperti sumur, tapi isinya bukan air, melainkan daging-daging menggeliat, tangan-tangan hitam yang mencoba meraih siapa saja di sekitarnya. "Aku hanya butuh satu hal darimu, Raka," bisik Nyai. "Tinggalkan nama lamamu dan terima nama leluhurmu, maka semua penderitaan akan diganti kejayaan." Aku menggertakkan gigi, dan aku hanya bisa memilih menyerah atau melawan dengan apapun yang tersisa. Lalu aku menyadari sesuatu. Kalung kecil peninggalan kakek yang selalu kugunakan benda yang katanya penolak bala mulai bergetar dan menghangat di dadaku. Kutegakkan tubuh. Kalau aku benar pewaris darahmu, Nyai, maka aku juga berhak memutus rantai pesugihan ini. Nyai menyipitkan mata. "Jangan bodoh, anakku." Tapi aku membuka kalung itu, mengeluarkan jimat kain di dalamnya. Kakek pernah bilang, itu pelindung garis suci dari leluhur ibu yang dulu lari dari pesugihan. Kujatuhkan jimat itu ke dalam sumur darah di altar. Seketika, jeritan menggema, ruangan berguncang, lilin padam, dan suara Nyai berubah menjadi erangan marah. "Tidak! Kamu pengkhianat darah!" Aku memeluk tubuh Dita dan menutup matanya. Ayah meraung, berlari menuju altar, lalu tersedot oleh sumur itu. Tubuhnya hancur di depan mataku. Dalam gelap, cahaya samar muncul dari jimat yang kutinggalkan di altar. Cahayanya membentuk simbol matahari dengan 3 titik darah di sekelilingnya dan semuanya meledak dalam cahaya putih menyilaukan. Lalu, sunyi, gelap, dan aku pingsan. Ketika aku terbangun, aku sudah di ruang tamu. Dita tertidur di sampingku. Ibu masih tidak bernyawa. Tapi ruangan bawah tanah itu tidak ada. Sudah ditutup, terkubur. Tapi yang paling membuatku merinding adalah ketika Dita membuka mata pelan, menatapku, dan berbisik dengan suara lirih. "Mas, kenapa kamu bangunin aku? Aku mimpi. Kita bertiga jadi keluarga bahagia lagi." Sudah seminggu berlalu sejak malam itu. Rumah kami tampak kembali normal dari luar. Tidak ada lagi bau dupa, suara aneh, atau suara erangan tengah malam. Tapi yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya aku, Dita, dan jasad ibu yang sudah dikuburkan diam-diam malam itu juga, tanpa prosesi, tanpa pelayat. Hanya aku dan 1 orang tetangga yang membantu menggali.
Ayah tidak pernah ditemukan, hilang tanpa jejak. Polisi yang sempat datang keesokan harinya menganggapnya kabur karena tekanan mental. Yang membuatku tidak bisa tidur sejak malam kejadian itu adalah satu hal. Dita berubah, tapi tidak sepenuhnya kembali seperti dulu. Ia sering mematung, menatap ke langit-langit, lalu menulis angka dan simbol aneh di kertas-kertas kosong. Kadang di malam hari, dia duduk di depan kaca, dalam gelap, dengan mata melotot tak berkedip selama berjam-jam. Aku sudah bawa dia ke ustaz, ke psikolog, bahkan ke seorang kiai tua di luar kota, tapi semuanya bilang hal yang sama. Dia bukan kesurupan, tapi jiwanya setengah ditahan. Tapi ditahan oleh siapa atau apa? Aku mencoba fokus bekerja, membenahi toko material yang dulu ayah kelola. Tapi hampir tiap malam, mimpi-mimpiku dipenuhi suara sumur, jeritan darah, dan suara wanita tua memanggilku. Raka, belum selesai. Belum selesai. Hingga suatu malam, aku pulang kerja lebih larut dari biasanya. Dita tidak ada di kamarnya. Semua lampu padam. Kupikir dia sedang tidur. Tapi saat masuk ke ruang tengah, kulihat pintu belakang yang dulu tertutup rapat terbuka sedikit. Aku keluar, menyusuri halaman belakang. Angin malam dingin menusuk kulit. Samar-samar, kulihat Dita berdiri menghadap pohon mangga tua di belakang rumah. Diameter membelakangi arah rumah. Aku mendekat pelan. Dita, kamu ngapain di sini? Dia tidak menjawab, tapi tangannya bergerak membuat lingkaran di tanah. Kupijakkan kaki lebih dekat dan kulihat ia sedang menggambar simbol aneh. Lingkaran dengan garis zigzag di tengahnya. Dan darah menetes dari tangannya. Tapi dia seolah tidak sadar. Dita! Aku menarik lengannya, tapi dia menoleh perlahan. Matanya hitam pekat, tak ada bagian putih. Aku harus buka pintunya lagi, Mas. Suaranya berat dan dalam. Nyai belum selesai. Kamu pikir kamu bisa matiin warisan darah cuma dengan satu jimat kain lusuh? Aku mundur. Dita, kamu sadar nggak dengan yang kamu omongin? Dia hanya tertawa pelan, lalu menunduk. Saat mendongak lagi, matanya kembali normal. Ia menangis dan memelukku. Mas, tolong aku. Dia masuk lagi. Tangannya gemetar, bibirnya membiru. Sejak saat itu, aku tahu Nyai belum benar-benar hilang. Aku mulai menelusuri asal-usul Nyai Sumberjati. Bertanya ke para tetua desa, ke arsip kecamatan, bahkan menyelinap ke perpustakaan pesantren lama tempat kakekku dulu mengajar. Dan perlahan kebenaran terbuka. Nyai Sumberjati dulunya adalah dukun wanita paling sakti di masa penjajahan. Ia dikenal karena mampu memberi kekayaan dalam semalam. Tapi syaratnya harus menyerahkan keturunan perempuannya untuk melayani makhluk yang ia panggil dari dasar tanah. Satu-satunya garis keturunannya yang kabur dari lingkaran itu adalah ibu kandungku, yang ternyata diadopsi dari salah satu desa di lereng Gunung Lawu, tempat awal pesugihan itu bermula. Jadi benar, darah itu memang mengalir dalam keluarga kami, dan akulah generasi penerusnya, cucu laki-laki pertama dari garis yang diburu Nyai. Sampai suatu malam, aku menemukan Dita hilang dari rumah. Di kamarnya hanya ada satu kertas kecil bertuliskan, Mas, maafkan aku. Kalau aku tetap di sini, kamu akan jadi tumbalnya. Lebih baik aku yang pergi. Panik, aku cari kemana-mana. Hingga tengah malam, handphoneku bergetar. Nomor tak dikenal, ku buka. Suaranya lirih, tapi familiar. Mas, tolong aku. Aku di sumur tua belakang mushola tua di dekat kebun bambu. Aku tahu tempat itu. Satu lokasi yang dulu ditutup warga karena pernah jadi tempat bunuh diri. Tanpa pikir panjang, aku ambil senter dan berlari ke sana. Dan saat aku sampai, kulihat Dita berdiri di tepi sumur, tubuhnya lemas, seperti menahan sesuatu yang hendak meledak dari dalam dirinya. Aku nggak kuat, Mas, isaknya. Dia mau keluar. Dia mau masuk ke kamu. Tiba-tiba tanah di sekitar sumur bergetar. Asap hitam pekat naik dari dalam lubang. Dan dari kegelapan itu, sepasang tangan kurus panjang meraih bibir sumur. Wajah keriput penuh luka
mata merah menyala, dan senyum tajam. Nyai Sumberjati bangkit kembali. "Raka, waktumu habis. Pilih, dia atau kamu." Aku berdiri terpaku, tubuhku terasa mati rasa. Dita memohon padaku dengan air mata di wajahnya. Dan di saat itulah, suara ayah terdengar samar dari dalam sumur. "Ra, jangan ulangi kesalahan Bapak. Aku tahu, ini bukan hanya tentang menolak warisan gelap itu. Ini tentang memutus rantai dengan pengorbanan yang nyata." Aku peluk Dita erat-erat dan melompat bersamanya ke dalam sumur. Tapi yang terjadi bukan kematian, melainkan ruang gelap tak berujung, angin dingin, suara tawa dan tangisan. Dan Nyai berdiri di tengah, memegang sebuah kitab dari kulit manusia. "Kalian memilih jalan sendiri," katanya. "Tapi ingat, darah tidak pernah bisa dibuang, hanya disimpan sementara." Kami tertarik oleh cahaya putih dan kembali sadar di halaman rumah. Dita pingsan, aku kelelahan, tapi sumur itu tidak ada lagi, seolah ditelan bumi. Dan malam itu, langit penuh bintang. Tapi jauh di pojok halaman, kulihat sesosok wanita tua berdiri diam, tersenyum, sebelum lenyap perlahan ke dalam kabut. Beberapa bulan telah berlalu. Rumah kami kini tampak lebih tenang. Dita mulai kembali ke sekolah, meski masih sering mengalami mimpi buruk dan harus terapi. Aku sendiri pindah ke ruang belakang, jauh dari kamar ayah dan ibu, karena tiap malam saat mencoba tidur di sana, rasanya seperti ada yang menatap dari sudut gelap langit-langit. Kami pikir semuanya telah selesai, tapi mimpi-mimpi aneh itu tidak berhenti. Aku sering melihat Nyai dalam tidurku, duduk di tengah sumur, tangannya menggenggam kepala seseorang, lalu menoleh perlahan ke arahku sambil berbisik, "Kau sudah kembali, tapi belum mengunci pintunya." Satu malam, aku dibangunkan oleh suara pintu rumah terbuka sendiri. Dingin menyergap, dan samar-samar aku mencium aroma melati busuk bercampur darah. Aku segera ke kamar Dita. Ia masih tidur, tapi jari-jarinya mencengkeram selimut erat-erat. Wajahnya pucat. Kupanggil pelan, "Dita, kamu mimpi lagi?" Dia menggeleng lemah. "Enggak, Mas. Tapi tadi suara ibu manggil dari dapur." Aku segera turun. Di dapur tak ada siapa-siapa, tapi di atas meja ada piring kosong yang berasap, seolah baru saja digunakan untuk meletakkan sesuatu panas. Dan di lantainya jejak kaki basah menuju arah kamar ibu. Kubuka perlahan pintu itu, dan seketika tubuhku kaku. Di dalam sosok perempuan dengan rambut panjang duduk membelakangiku di kursi rotan. Dia mengenakan daster putih lusuh milik ibu. Bahunya naik turun pelan, seperti menangis. Aku menahan napas. "Bu?" Perempuan itu berhenti terisak, perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah ibu, tapi wajah Nyai. Dengan kulit yang mulai terkelupas seperti kertas dibakar, memperlihatkan otot-otot hitam di baliknya. "Terlambat, Raka," gumamnya. "Kamu pikir kamu bisa mengakhiri semua ini hanya dengan melompat ke dalam sumur? Kau hanya mempercepat siklusnya." Tiba-tiba tubuhnya meledak menjadi asap hitam. Dan di tengah pusaran itu, terdengar suara-suara tangisan. Suara ayah, suara ibu, dan bayi menangis. Aku berlari keluar kamar, menutup pintu, dan mengunci. Keesokan paginya, aku datang kembali Kiai tua yang pernah menolong kami. Kiai menatapku lelah, seperti sudah tahu aku akan datang. "Raka, rumahmu berdiri di atas tempat yang dulu jadi titik pengikat antar dimensi. Sumur yang kalian masuki bukan sekadar sumur, tapi jalur warisan darah. Kamu menutup pintunya, tapi tidak menguncinya." Aku tercengang. "Lalu, bagaimana cara menguncinya?" Kiai menghela napas. "Kamu harus menutup pintu itu dari dalam, dengan pengorbanan terakhir." "Apa maksudnya?" "Harus ada yang tinggal di antara dua dunia, menjaga pintu itu tetap tertutup, agar Nyai tak bisa masuk ke dunia manusia sepenuhnya." "Siapa yang bisa?" Sebelum Kiai menjawab, Dita, yang diam-diam ikut,
mengangkat tangannya pelan. "Aku, Mas." Aku menoleh cepat. "Kamu gila?" Dia tersenyum sedih. "Sejak malam sumur itu, aku sering dengar suara anak-anak menangis. Mereka bukan arwah jahat, mereka arwah anak-anak yang jadi tumbal dari ratusan tahun lalu. Mereka butuh seseorang yang bisa menenangkan mereka di sana." Kiai mengangguk. "Dia bisa, karena dia perantara, tapi dia tak akan kembali." Aku menolak, tapi Dita meyakinkanku. Malam itu, untuk terakhir kalinya, kami gali titik tengah halaman, tepat di tempat sumur itu pernah muncul. Kiai membaca doa. Tanah itu terbuka perlahan, memperlihatkan cahaya merah gelap dari dasar. Dita turun dengan membawa jimat terakhir dari kakek. Jimat yang akan dikuburkan bersamanya untuk menyegel jalur darah Nyai. Sebelum turun, ia memelukku. "Mas, terima kasih udah jagain aku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku jatuh deras. Tanganku gemetar memeluk tubuh adik yang sejak kecil hanya ingin punya keluarga yang normal." Ia turun perlahan, dan saat jimat itu disentuhkan ke dasar, cahaya merah berubah menjadi putih menyilaukan. Lalu, hilang. Tanah tertutup kembali. Sejak malam itu, tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada suara-suara, tidak ada jejak kaki atau bayangan. Tapi aku tahu, Dita tidak pernah kembali. Dan di halaman rumah, tepat di atas bekas sumur, tumbuh bunga melati putih. Setiap malam Jumat, aromanya merebak pelan, menenangkan. Tapi kadang-kadang, di antara semilir angin, aku masih bisa dengar suara pelan dari jauh. "Mas Raka, jagain rumah kita, ya."